cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga pulang dari tempat ini kita bertambah semangat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri itu pengarang burdah yang dikatakan dalam syair bait pertamanya saat beliau berada pada maqam tajrid, beliau berkata kepada dirinya sendiri, Imam Busiri, pecinta sejati Nabi Muhammad, lihat siapapun di antara kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, apakah sudah sampai kita seperti apa yang dirasa oleh Al-Imam Busiri? Sampai beliau mengatakan, amin tadakuri jiranim bidi salami mazat stadam anjara min muklatin bidami. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad, digali tentang Nabi Muhammad, dipelajari tentang Nabi Muhammad, dipompa rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, sampai beliau punya badan kurus. Al-Imam Al-Baijuri di dalam syarah burdah, beliau menyarahi burdah, hadirin, dalam kitab syarah Baijuri itu diceritakan bagaimana kondisi Imam Busiri, sampai dikatakan wajahnya itu bagai bunga yang berwarna kuning, kemudian di tengahnya terdapat bunga mawar merah, tanda bahwa wajah beliau pucat. Kemudian terdapat tetesan darah pada bagian tengahnya. Benar, itu Imam Busiri mengatakan, hei Busiri, apakah karena sebab kamu mengingat seseorang tetangga sampai mazajta, engkau campur air matamu dengan darah? Ada di antara kita yang mencintai seseorang sampai tangisannya yang keluar bukan lagi air mata tapi darah. Bagaimana Imam Baijuri juga mengatakan di dalam kitabnya, hadirin, bahwa urat keluarnya air mata itu ada batas airnya. Ketika sudah terlalu sering menangis maka mengering. Saat sudah menjadi kering maka akan luka urat tersebut, maka kemudian akan mengalir darah. Itu yang dialami oleh Imam Busiri. Karena sebab dalamnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, air matanya sering keluar hanya karena sebab rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, berapa kali kita menangis sendiri di rumah menghadap kiblat, kemudian kita bayangkan tentang Nabi Muhammad. Pernahkah kita berdakwah di tengah perjalanan kita membayangkan Nabi Muhammad, menangis? Itulah hakikat daripada acara seperti pada malam hari ini, hadirin. Pulang dari tempat ini tambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga Al-Imam Al-Busiri itu karena sebab terlalu dalam cintanya kepada Nabi Muhammad, maka beliau dianugerahkan pertemuan, hadirin. Jadi siapapun di antara kita ketika cinta kepada sesuatu maka akan bertemu dengan sesuatu yang kita cinta itu, hadirin. Bisa mungkin sering di antara kita ada yang membayangkan ingin mempunyai mobil bagus, mewah. Sering kita bayangkan, subhanallah, begitu tidur kita mimpikan mobil bagus itu. Mimpi mah. Ada seseorang yang menginginkan punya rumah mewah dengan marmernya, dengan kolam renangnya, dengan bangunan yang luar biasa. Di dalam tidurnya maka akan diimpikan rumah tersebut. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Saat sering kita membayangkan Nabi Muhammad seperti yang dijalankan oleh Al-Imam Al-Busiri, maka hadiahnya adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan dalam bait berikutnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul laddati bil alami. Ya, tadi malam telah terlintas itu cahaya. Taif. Cahaya itu telah terlintas, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Iya, aku telah menemuinya tadi malam. Aku telah bertemu dengannya. Nikmat, hadirin yang dimuliakan Allah. Saat seseorang mencintai Nabi Muhammad, maka hadiahnya adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Imam Busiri
begitu optimal di dalam mencintai Nabi Muhammad, telah mengajarkan kepada kita di dalam salah satu syairnya. Beliau mencantumkan di dalamnya faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudaluhu fi ilmin wala karam. Itu Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang cinta kepada Nabi Muhammad, salawatnya yang keras. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Itu beliau katakan, hadirin, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Kita punya Nabi ini luar biasa. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mengungguli Nabi Muhammad. Sama, tidak akan pernah ada, apalagi mengungguli. Al-Imam Al-Baijuri dalam sarahnya mengatakan bahwasanya setiap nabi itu perbandingannya dengan umatnya. Innallaha khalaqa anbiya'a. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluqil anbiya'a illa ala wajahil hasan. Dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan para nabi kecuali dengan hasani surah, wajahnya tampan. Tapi perbandingannya dengan umat, Musa tampan dibandingkan dengan umatnya, Yunus tampan dibandingkan dengan umatnya, Yusuf tampan dibandingkan dengan umatnya. Hanya saja kita punya Nabi, hadirin, itu tidak akan dibandingkan dengan kita umatnya. Apa yang bersemat kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah mampu untuk bisa dibandingkan dengan kita umatnya. Tapi kita punya Nabi, perbandingannya adalah dengan an-nabiyyin, para nabi, hadirin yang dimuliakan Allah. Wajahnya, kekuatan tenaganya, cerdasnya, ilmunya, seluruh yang dimiliki oleh para anbiya tidak akan pernah bisa menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Memang benar, hadirin, Nabi Yusuf yang kita ketahui tampannya luar biasa, itu ternyata tidak ada sebandingnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya, beliau menceritakan bahwa di Mesir dulu pernah terjadi paceklik selama 4 bulan di masa Nabi Yusuf alaihissalam. 4 bulan tidak ada panen, tidak ada hujan, tidak ada panen, sehingga kewalahan. Namun didata ternyata selama 4 bulan tidak ditemukan korban jiwa satupun. Maka dikata oleh ulama, apa sebabnya? Mereka saat lapar sudah datang menghinggap kepada diri mereka, lapar, haus. Maka untuk menghilangkan laparnya, menghilangkan hausnya, maka cukup mengetuk pintu Nabi Yusuf, memandang wajah Nabi Yusuf, perutnya langsung kenyang, hadirin. Haus nih, gak minum, maka melihat wajah Nabi Yusuf, saat itu juga dahaganya hilang. Anak kecil butuh ASI daripada ibunya, gak keluar ASInya, maka dibawa kepada wajah Nabi Yusuf, tampan. Saat itu juga bayi tersebut diam daripada tangisannya. Ada yang lebih tampan dari Nabi Yusuf? Kita saja nih umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Yusuf gak akan pernah sampai, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sebab apa? Dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu adalah sebagian daripada bulan, ketampanannya. Tapi subhanallah, ternyata ketampanan Nabi Yusuf, ulama ada yang mengatakan bukan dari sebagian bulan, tapi ketampanan Nabi Yusuf adalah sebagian daripada ketampanan wajah Nabi Muhammad SAW. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki memprosentase ketampanan itu ada 100%. 25% milik Nabi Yusuf, 50% milik Nabi Muhammad,
25% dibagilah sejak masa Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat. 50% sendiri milik Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi luar biasa hadirin. Oleh karenanya makanya gak kaget ketika ada Hasan bin Sabit disewa untuk mencaci Nabi Muhammad. Ada seorang penyair itu disewa sejak zaman dulu. Penyair zaman dulu itu disewa untuk mencaci seseorang, untuk memuji seseorang, disewa. Hasan bin Sabit disewa oleh Abu Jahal dan kroninya untuk mencaci Nabi Muhammad SAW. Begitu memandang wajah Nabi Muhammad itu Hasan bin Sabit, maka apa kata Hasan bin Sabit? Lamma ra'aitu anwarahu syata'at. Saat aku melihat wajah Muhammad memancar, wada'tu min khifati kaffi ala basari, maka aku letakkan kedua telapak tanganku di kedua mataku. Ditutup kedua mata beliau karena tidak mampu melihat cahaya yang muncul daripada Nabi Muhammad. Khawan ala basari min husni suratihi falastu andurahu ala qadari. Maka aku khawatir karena sebab pancaran cahaya dari wajah Nabi Muhammad, aku letakkan kedua telapak tanganku di mataku, khawatir cahayanya akan menjadikan buta kedua mataku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat hadirin, kita punya Nabi luar biasa. Maka hadir dalam acara seperti hari ini, jangan hanya duduk, pulang, tidak ada apa-apa. Maka setiap kita hadir ke acara sedemikian serupa, cari hakikatnya. Hadir, pulang, bertambah cintanya. Hadir, pulang, bertambah cintanya. Bertambah cintanya, bertambah cintanya, sehingga gak ada lagi yang dicinta oleh kita semua. Yang paling dalam kita mencintanya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara-acara seperti pada malam hari ini diadakan, dikeluarkan biaya yang besar, tidak lain tidak bukan adalah hanya bertujuan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang benar-benar menjalankan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang kita sudah gak perlu berjihad dengan pedang kita hadirin. Kita sudah gak perlu lagi berperang dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau memang diperintahkan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita saat agama ini butuh untuk dibela hadirin yang dimuliakan Allah. Zaman sekarang jihad kita hanyalah satu. Bagaimana kita menambah ilmu, kemudian menambah rasa takut kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang kita mencaci zaman kita, kadang kita menjelek-jelekkan zaman kita. Makanya penyair mengatakan, na'ibu zamanana wa'ibun fina, wa laisa fi zamanina aibun siwana. Penyair ada mengatakan, kita ini sering mencaci zaman kita buruk, zaman akhir, zaman hancur, zaman porak-poranda. Padahal sebenarnya yang porak-poranda itu adalah diri kita hadirin. Yang hancur diri kita, yang buruk diri kita, yang busuk diri kita. Kenapa? Karena sebab kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mengikuti Nabi Muhammad, PR-nya hanyalah satu, karena sebab kurangnya kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, melalui majlis-majlis seperti ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua kemudian pulang dari tempat ini bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, bertambah rasa cinta kita kepada orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala pulangkan kita dari tempat ini, kemudian kita menjadi seseorang yang semakin dicinta oleh Allah dan dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah,
insyaallah yang sedikit itu cukup menjadi motivasi untuk kita bersama-sama menambah mencinta Nabi Muhammad SAW, sehingga insyaallah saat sedikit itu kemudian kita ingat-ingat selalu untuk kita doktrinkan kepada diri kita sendiri, maka insyaallah semakin hari kita akan semakin semangat beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi sabab untuk kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin. Hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana salawatnya nih? Muhammad. Nah, yang semangat walaupun penceramah kedua. Tadi waktu Sultan Melvin mendoakan hutang lunas, amin, semangat. Apalagi bab jodoh, amin paling keras. Apalagi golongannya sayap kiri ini, semangatnya luar biasa. Tetapi mana ketika disebutkan nama Nabi besar Muhammad? Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun, segenap para habaib yang sangat kita hormati, kita cintai, Al-Habib Hamid Al-Haddad, Al-Habib Ishaq Al-Idrus, Al-Habib Umar, Al-Habib Alwi Al-Gadri, Al-Habib, dan semua para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa kami sebut nama-nama beliau yang mulia tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta kami, serta iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, panjang umur dan kesehatan kepada mereka. Amin. Dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhussu bidzikri yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, daripada Al-Habib Sultan Mahmud Melvin bin Abu Bakar Al-Gadri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Juga segenap para pewaris, para penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ulama, para kiai, Kiai Faisal, Kiai Faruk, Kiai Jumai, Ma'mur, segenap para kiai yang sangat kita hormati dan kita banggakan. Juga segenap para kaum muslimin, kaum muslimat, umat yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama juga yang sangat kami berterima kasih atas segala dukungan, support, partisipasinya segenap jajaran pemerintahan,
baik dari TNI, Polres, kemudian kelurahan, Bapak Lurah, tuan-tuan, segenap para aparat pemerintahan yang selalu kita doakan, kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka semua, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam mengemban amanat-amanat yang Allah titipkan di atas pundak-pundak mereka, sehingga mampu menunaikan amanah tersebut yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sungguh bahagia kita akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, begitu berlimpah, begitu beraneka ragam. Tentu saja lisan kita akan keluh, lisan kita tidak akan mampu untuk menyebut nikmat tersebut, memperincinya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa yang kalian rasakan kesemuanya dari kenikmatan, yakini semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi Allah Musa pun bertanya kepada Allah, karena gelar beliau adalah kalimullah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhai Tuhanku, bagaimana cara aku bersyukur sebenarnya kepada Engkau, sedangkan ketika aku mengucapkan Alhamdulillah, yang menggerakkan ucapanku adalah Engkau, memudahkan lisanku bersyukur adalah Engkau, sehingga aku perlu bersyukur lagi atas ucapan Alhamdulillahku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, engkau menyadari bahwa kenikmatanku, kenikmatan itu yang engkau rasakan murni semuanya datang dariku, itu cukup untukku sebagai bentuk syukurmu kepadaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kita sekarang, utamanya kami para tamu, berada di bagian bumi yang penuh dengan keberkahan. Iya apa tidak? Bumi yang beraneka ragam hasil buminya. Masya Allah. Mau engkau tanam apapun akan tumbuh subur. Benar apa tidak?